Festival itu banyak kejutan, Bu. Kejutan yang terduga sebenarnya. Kita nggak ada rencana menggabungkan antara NDX sama siapa gitu, men ya? Iya. Tiba-tiba ada inisiatif, jadi collab di dalam panggung. Itu mendadak? Mendadak. Oh, jadi memang tidak direncanakan? Sama kita promotor pun nggak dibilang ya. Di tahun ini rencananya berapa titik? Kita kan tahun ini 10 titik, sementara festival di 3 lah, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah. Tapi sebenarnya, Bu, kita ada kemungkinan kita bisa main di luar Jawa, Bu, karena baik permintaan. Karena dia udah tahu kalau yang bikin festival enak nontonnya, soundnya enak, lightingnya enak, jarak penontonnya dari ke panggung nggak terlalu jauh gitu. Jadi kita buat senyaman mungkin lah gitu. Assalamualaikum. Hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, hari ini BBOH mau mengunjungi bestinya festival. Nah, seperti biasa kalau kita bicara konser, bicara festival, saya ditemani oleh Omen sebagai event director. Ya, Bu. Ya, salam Mas Omen. Baik, Bu. Sama-sama. Nah, terus kemudian ada Poteh sebagai manajer eventnya ya, orang lapangannya nih Poteh ya. Terima kasih buat Omen dan Poteh. Ya, Bu. Nah, teman-teman, kita mau ngobrolin tentang festival di tahun 2026 ini. Kalau teman-teman BBOH yang sudah melihat beberapa podcast kita di tahun lalu pasti sudah mengenal festival ya, di mana ikonnya siapa tuh di festival tuh? NDX AK. Nah, NDX AK. Jadi tahun ini masih tetap dengan NDX AK? Masih, Bu. Terus karena memang NDX AK ini kalau kita perhatikan makin tahun makin berganti, makin banyak penggemarnya. Itu pengalaman kita di 2025 itu paling penonton hanya menyentuh di angka 5.000, 6.000 gitu. Tapi sekarang di tahun 2026 ini bisa sampai 10.000 gitu. Tergantung kota juga lah ya, tergantung kota dan juga tergantung besarnya venue ya. Dan pendampingnya dia juga termasuk agak menentukan lah banyak tidaknya penonton yang datang juga gitu. Oke, jadi sebetulnya tidak hanya semata-mata melihat kalau ngelihat line up artisnya nggak hanya NDX, tapi harus ada artis-artis pendukung. Betul, yang utama memang NDX itu. Tapi artis pendukung juga jadi referensi penonton untuk membeli tiket gitu ya. Semakin kelas artis pendukungnya semakin tinggi, yaitu penontonnya semakin banyak gitu. Tapi yang paling ya ditunggu-tunggu pasti NDX gitu. Cuman artis pendukung hanya menambah aja jumlah penonton yang kalau NDX sendiri mungkin cuman 5.000, 6.000, tapi kalau ada artis pendukung bisa sampai 8.000, 10.000, bahkan ada yang 15.000 gitu. Oke. Jadi sebetulnya itu menjadi penentu dari jumlah penonton ya. Begitu. Nah, kalau dilihat sekarang ini bedanya apa di festival di tahun 2026 ini dibandingkan dengan 2025? Ada penambahan ini, Bu, di line up aja dia. Line up ada. Dulunya ada berapa? Cuman 2 kayaknya, kan? Iya, dulu cuman NDX sama siapa, gitu. Satu lagi ada band pendamping. Tapi untuk sekarang minimal 2, 3 ya. Bahkan kemarin di Kebumen 3. Jadi semakin meriah sih sebenarnya. Semakin banyak pendamping NDX dengan level band yang kelas 3 lah, kalau boleh kelas klasing gitu ya, itu semakin meriah gitu. Karena biasanya NDX kalau ada band pendamping itu suka ngajak kolaps gitu. Jadi penonton jadi semakin meriah lah gitu. Kalau NDX sendiri nyanyi terus sampai akhir kan ya meriah juga. Tapi kalau dia kolaps kayak misal kemarin di Kebumen ya, itu kolaps sama Sadewok sama Plavora sama satu lagi ada tuh dia ada Bu ya, yang Kicomania juga itu ya. Nah, jadi semuanya di satu panggung nyanyi bareng itu. Dengan itu lagu, jadi daya tarik itu. Betul, yang nonton pun jarang disuguhi ada 3-4 band main bareng di satu panggung itu. Itu biasanya spesial event lah kalau kayak gitu. Tapi NDX kalau mau festival
selalu gitu dia untuk ya lebih memeriahkan. Mungkin sama Festival dia sudah enak jalannya kali ya. Waktu di Tangerang dia sama Lapora. Masdo sama Tersen kali ya. Lapora. Jadi dia tampil bareng tuh bertiga. Jadi wah itu bikin penonton tuh ya tambah semangat, semakin semangat karena ada kolaborasi itu. Jadi ini Bu, di festival itu banyak kejutan Bu, kejutan yang tak terduga sebenarnya. Iya betul. Kayak dia kasih gimmick kasih souvenir kayak gitu ya. Bagi kejutan pokoknya seperti misalkan di Kuban kita nggak ada rencana menggabungkan antara NDX sama siapa gitu men ya. Iya. Tiba-tiba ada inisiatif jadi collab di dalam panggung. Itu mendadak begitu. Dadak. Oh, jadi memang tidak direncanakan. Sama kita promotor pun nggak dibilang ya. Karena ada rasa kenyamanan katanya di festival band-band itu katanya dibanding yang lain Bu ya. Nah buat artis yang lain juga itu juga sebuah kejutan dong Iya. berarti Iya, ya. betul. Bisa satu panggung dengan NDX ya betul. nyanyi bareng Nyanyi gitu. bareng, ya. Biasanya NDX main satu panggung banyak band itu kalau memang acaranya cukup besar gitu ya. Baru mau dia kolaps gitu. Atau diminta sama promotornya untuk kolaps. Tapi di festival nggak diminta, dia inisiatif sendiri aja. Inisiatif sendiri. Iya betul. Jadi ya dia juga tahu bahwa ketika penontonnya semangat dia lihat, dia pasti nanti bikin kejutan gitu. Terus nambah lagunya? Betul, nambah. Kejadian paling ya selama saya bikin konser ratusan konser ya. Itu di Magelang itu begitu NDX main hujan turun besar. Di mana-mana konser kalau hujan besar bubar atau berteduh nyari tuh. NDX main satu kita kasih tempat berteduh nggak ada yang nempatin. Semuanya pengen nonton NDX dan maju ke depan semua. Saya sampai ini apa ini ya penonton kok bisa bisa segitunya di tengah hujan deras gitu sampai selesai nggak bergerak gitu. Orang kan nonton konser ya udah kalau hujan gitu 1, 2, 3 lagu udahlah balik bubar. Sekalipun ada yang bertahan dikit enggak. Semua penonton ribuan itu ya hampir 10.000 nggak ada yang pulang satupun sampai NDX selesai sampai hujan selesai baru bubar. Itu luar biasa kalau sebutan mereka kan familia itu ya. Itu luar biasa familia NDX tuh. Loyalnya sampai segitunya nonton konser hujan-hujanan gitu. Dan katanya jam 2 siang biasanya Bu. Oh, dari jam 2 siang. Kita karakter di Magelang tuh kayak Cirebon ya Man ya. Iya. Jam 3, jam setengah 3 udah datang dia. Oke. Walaupun sebetulnya NDX tampilnya jam 8 ya. Betul. Jam 9. Jam 9 kadang. Oke. Ya penggemar-penggemar. Rebutan tempat pengen di depan-depan gitu. Itu biasanya gini Bu, rata kan penontonnya NDX tuh wanita. Oke, lebih banyak perempuannya. Kalau hujan, dia prepare bawa jas hujan Bu dari rumah. Oh. Itu. Saya nggak tahu ya, itu apa fenomena atau apa. Saya bingung tuh, apa rata kalau hujan, dia siap itu tuh. Makanya nggak ada yang kabur Bu. Nah, kalau di tahun ini rencananya berapa titik? Kita kan tahun ini 10 titik ya. Tetap 10 titik. Ada tambahan juga di acara TV One juga mungkin sekitar 3 atau 4 titik lagi gitu ya. Nah, tapi sekarang ini kan sudah kalau kita lihat 10 titik sudah jalan 4 titik ya. Betul. Sudah setengah jalan ya. Setengah jalan ya. Berarti kan tinggal 6 titik berikutnya begitu. Tapi kalau selama kalau kita lihat festival ini kan dari tahun 2025. Iya. Ya kan, sama ini tahun 2026 ini berarti tahun kedua ya. Iya. Nah, emang mainnya di areanya di Jawa Tengah, Jawa Barat gitu. Sementara ini kita situ dulu Ben ya? Iya, sementara festival di 3 lah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Barat pun hanya baru 3 kotaan lah. Tapi paling utama itu di Jawa Tengah. Iya, tapi sebenarnya Bu, kita ada kemungkinan kita bisa main di luar Jawa Bu, karena baik permintaan. Dari komen-komen di IG kita diminta ada di luar Jawa seperti Lampung. Tapi padahal kalau kita ngelihat kan ini kan lagu-lagunya lagu-lagu Jawa ya. Iya, Bu. Tapi di luar Jawa malah juga banyak permintaan. Itulah hebatnya NDX Bu. Hebatnya mungkin jenis musiknya NDX ini kan R&B pakai DJ. Jadi kalau pakai DJ itu kan jarang ada grup musik pakai musik DJ. Biasanya kan formatnya band itu. Jadi kalau DJ itu
nggak bosenin. Mereka jarang-jarang nemu di kota mereka ada konser musik pakai DJ dengan ya tadi lagu apa ambiar atau Jawa gitu. Tapi lagunya sekalipun ambiar itu cepet dicerna orang gitu. Jadi sekalipun pakai bahasa Jawa, tapi cepet dicerna orang. Makanya dia mau main di Sunda, istilahnya di Jawa Barat, mau main di Sumatera, mau main di Kalimantan. Semuanya penuh. Sampai di Bali kemarin jebol itu sampai puluhan ribu dia. Penuh. Saya juga sampai apa ini ya? Saya analisa, saya cermati memang musik dia karena pakai DJ. Biasanya orang kalau pakai DJ itu datangnya ke klub gitu. Tapi ini mereka bisa menikmati musik DJ di konser di lapangan. Sehingga ya kalau mungkin di klub identik dengan ya hal-hal yang ya mungkin orang tua masih nggak rela ngelepas anaknya ke klub. Tapi kalau nonton konser boleh dikasih ongkos, dibeliin tiket, dikasih uang jajan. Nah itu jadi kenapa musik NDX nggak, ya saya pikir dalam beberapa tahun ke depan masih tetap in lah gitu ya untuk bisa menarik penonton ke sebuah acara konser gitu. Oke. Nah apa sih rahasianya buat festival sampai ibaratnya setiap kota, setiap titik dengan eventnya ini selalu penuh begitu? Kita biasanya pertama Bu, kita harus ribut dulu Bu. Harus ribut dulu kita antara internal deh. Mencari win solusi sebenarnya, ya kan? Karena kita butuh namanya win solusi itu. Dapat surat kita survei tempatnya A misalnya men ya. Apakah ini tempatnya memungkinkan di sini Endek main di sini Bu, ya kan? Memungkinkan dan tidaknya dilihat dari sisi mana itu? Pertama Endek pernah main nggak di situ? Oke, ngelihat dari apakah sudah pernah tampil di daerah tersebut. Atau permintaannya orang-orang yang kota tersebut yang mau ini Bu ya. Kita tampung ya men ya. Sesi buat kita. Nah, dari situ kita akan memilih kota-kota apa nih yang bisa masukin. Ya, kita minta pendapat sama Familia. Fanbase-nya NDX itu kan ada di berbagai kota. Jadi permintaan Familia misal di kota ini pasti rame gitu. Oke, kita ke sana, nanti kita survei, kita lihat dulu, kita cek apakah NDX main di kota itu berapa bulan ke belakang atau berapa bulan ke depan ada nggak gitu. Atau 1 tahun sebelumnya dia nih kayaknya setahun nggak pernah main di sini. Itu kita rekom gitu. Langsung Bu gitu. Tapi kalau berdekatan 2 bulan atau 1 bulan sebelum atau setelah, nah kita biasanya nggak rekom, mending pindah kota ya. Karena kita nggak bisa ini Bu, supaya idealis itu nggak ada kayaknya sebenarnya. Lebih ke pasar kayaknya Bu kita Bu. Jadi pasar kayak gini kita ikutin. Tapi kayak asal Ibu tahu ya, festival ini dulu bukan festival Bu awalnya Bu. Namanya Iron. Harry Potter Abdurrahman. Nah itu awalnya dulu. Karena Om pernah ngomong gitu. Itu Bu awalnya Bu. Atau Beto ya kan. Tebak-tebak kayak mana ya. Festival gimana nih? Kita jadiin festival. Udah. Bu awalnya Iron Bu, Harry Potter sama Abdurrahman. Awalnya Iron Maiden Bu, Iron Maiden ya. Iya. Rasanya dari Iron itu. Tapi kalau sekarang sih dilihat udah ketemu lah rumusnya ya. Jadi kayak itu udah bisa menjadi kayak pattern buat ke kota-kota berikutnya lah. Karena kita kadang minta pendapat juga ke NDX-nya. Kira-kira kota mana lagi nih yang belum kita kunjungi tapi permintaan manggung di sana tinggi gitu. Mereka kan juga punya IG, punya TikTok. Di situ kan bisa request tuh. Kadang mereka juga rekom di kota ini aja. Termasuk mungkin harga tiket gitu, dia rekom juga, dia tahu fanbase-nya dia tuh kalau di kota ini harga tiketnya sekian sampai sekian. Kalau mau rame, daya beli, betul, daya beli, betul ya. Misal begitu. di Second City gitu, ya dia mintanya sih kalau di misal reguler atau festival di bawah 100, tapi kalau VIP di atas 100. Jadi kalau mau penontonnya banyak rame di range itu, Pak gitu, itu saya jamin dah rame NDX gitu. Misal kemarin di Sukabumi juga itu bisa sampai 1 stadion penuh itu, ya karena memang harga tiketnya juga nggak seperti ya mungkin festival. Kalau festival sebenarnya murah juga, tapi kalau di Second City mungkin dirasa agak berat kali ya dengan 100.000. 100.000 tuh udah sangat murah itu festival. Terus
jarak festival ke panggung juga nggak terlalu jauh kalau festival ya. Itu mempengaruhi buat ibaratnya buat pengunjung itu Iya, mempengaruhi. jadi mereka kalau udah dengar festival, ya udah ini konser oke nih, nyaman, terus nggak terlalu jauh dengan ya dengan panggung, terus soundnya juga luar biasa gitu, nggak ada cacatnya lah gitu. Jadi ya NDX manggung juga nyaman, penontonnya juga nyaman, sehingga makin kita misal volume 1, volume 2, makin ke sana makin rame dia. Misal di Cirebon volume 1 cuman 7.000. Tapi volume 2 kita bisa sampai 10.000 gitu. Karena dia udah tahu kalau yang bikin festival enak nontonnya, soundnya enak, lightingnya enak, jarak penontonnya dari ke panggung nggak terlalu jauh gitu. Jadi kita buat senyaman mungkin lah gitu. Ya ini memang diapresiasi oleh ya para fanbase-nya NDX itu untuk nonton konser. Kalau festival ya insya Allah lah, dan NDX-nya juga ya kasih ini ke kita juga bahwa dia nyaman lah main di festival gitu. Dan beberapa band pembuka juga ya merasa oh ya kalau festival kita oke lah. Ada berapa sih Bu band-band yang kita ketemu, berapa band pembukanya si NDX ya, kayak band Lavora ya. Dia merasa nyaman main festival Bu. Ya, karena agak beda katanya ya. Bedanya di mana tuh? Kita pembayaran agak enak Bu. Pembayarannya agak tepat waktu Bu. Ya, festival hebat itu Bu. Pembayaran tepat waktu Bu kita Bu. Ikutin kontrak kita. Kita nggak ada tuh kayaknya sampai bayar berapa, kita nggak pernah ada. Pokoknya kita komitmen lah ya. Komitmen kita. Makanya ya kita kayak nyaman soalnya. Ya, terus kita H-2 gitu kita coba berdiskusi lah, ngobrol bareng sama fanbase-nya dia. Kalau NDX kan Familia, kalau After Shine ada Afta gitu namanya. Terus iya, terus kalau Tip X apa misal gitu ya. Pokoknya kita coba lihat fanbase mereka, kita undang ngobrol bareng gitu. Bisa H-2 gitu, silaturahim lah gitu. Sehingga band-bandnya juga ngerasa fanbase-nya diperhatikan lah gitu oleh festival gitu. Sebenarnya gini Bu, si festivalnya kita beberapa kali eksperimen dengan beberapa genre sebenarnya. Oke. Pertama-tama kita eksperimen ya. Kita pakai genre yang nggak sama kayak ambiar gitu ya. Ternyata emang rezekinya festival ini nggak di situ Bu. Atau satu ambil semua dia. Jadi nggak bisa pakai genre misalkan. Nggak bisa di-mix. Iya, pakai sama rock gitu. Ternyata nggak kena Bu. Nggak saya lihat kayak gitu ya. Ya. Saya kayak bikin kayaknya udah coba berapa kali Cirebon sama di Semarang ya. Iya. Nggak kena Bu. Makanya saya pikir, tapi beberapa band-band di luar genrenya NDX itu, dia mau ikut di festival. Ya karena, tapi saya bilang, ini nggak memungkinkan karena apa? Pasarnya nggak bisa nerima. Begitu. Rata-rata penggemar NDX Bu ya, 80% itu wanita semua Bu. Cewek semua rata. Saya lihat tuh kayaknya wangi ya. Wangi Bu pokoknya dah. Beruang gitu maksudnya. Iya, maksudnya dia lebih ini gimana, makanya panggung kita sama yang mojo depan itu ya men ya, agak berdekatan karena penontonnya wanita Bu. Nyaman lah kira-kira. Kalau yang acara event lain misalkan, mungkin kita akan jauhin genrenya. Kalau misalkan genrenya keras atau gimana, nggak bergerak panggung misalnya kayak gitu. Menjaga ya biar ada keselamatan dan lain gitu kan. Iya. Tapi kalau sekarang kalau dilihat kan memang kayaknya koplo tuh jadi lagi in ya. Lagi in. Jadi NDX itu juga diuntungkan dengan memang sebetulnya jadi Kempot ya mestinya. Iya, bulognya dia harusnya. Almarhum ya. Ada Didi Kempot, ada Canan sebenarnya ya. Tapi ternyata kalau Canan kan sama Didi Kempot jenis musiknya sama, ngeband, maksudnya formatnya band. Yang lain-lain pun semua format band, kecuali NDX. Ada yang ngikutin NDX kayak apa? Ya dulu Phil Koplo ada, terus ada lagi Jono Joni gitu. Apa sih sebetulnya yang menjadi ciri khasnya dia sampai kayak kalau dia itu kayaknya jadi jaminan untuk mendatangkan crowd? NDX. Satu orangnya kalau saya lihat Bu ya, melihat kesibukannya saya bilang ramah lah. Soalnya Nanda tuh di ngerakyat kayaknya ya. Saya bukan bilang yang ngerakyat, tapi saya selama ini kita hampir 2 tahun ini membawa NDX tuh kayaknya kita ngobrolnya enak, bisa kayak kalau kayak apa gitu man ya. Iya. Udah kayak apa gitu. Saya pernah mampir ke rumahnya Bu di Mogiri kan, nanti nyantai aja gitu ya. Ya kayak lebih ini sih ya, lebih low profile kayaknya. Iya, betul low profile. Satu, lagu-lagunya juga dia lebih kena ke orang-orang Bu.
Ya, gua tuh cinta, sakit hati dan lain-lain gitu. Iya, kan. iya. Betul. Jadi, Ya, dia sama familia juga nggak begitu ini ya. Ya, Sama baik familianya baik gitu, Bu. Ya. Saya sih kayak gitu. Jadi Masa bilang ini memang panjang lirik lama. lagunya juga di samping jenis musiknya tadi R&B atau DJ, saya diskusi juga tuh sama Nanda. Ya saya bilang lirik lagunya milik kebanyakan ya masyarakat Indonesia, patah dia orang kecil, misalnya hanya Terus ditinggal Iya. sama Iya, gitu. perempuannya Iya, gitu, gitu, Bu. ya. atau ibu perempuannya nggak suka karena dia cuman jadi tukang gitu, sehingga harus putus, sakit dan mungkin masyarakat Indonesia banyak yang kayak gitu mungkin ya. Jadi memang lirik-liriknya itu NDX ya sesuai dengan ya kebanyakan orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dan ya dia bisa dijadikan semacam teladan kali ya, kalau bahwa orang kecil tuh bisa jadi sesuatu kalau dia kreatif gitu. Sehingga ya itu tadi yang NDX sejarah dari tukang, dari apa gitu bisa sampai seperti ini. Ya dia memang lakukan itu terus sendiri tanpa campur tangan orang lain itu. Jadi ya luar biasa lah itu dia. Kalau buat di Bestival nih sebagai Omen sama Pote sebagai promotor lah istilahnya ya. Nah, maintain si fan-nya si NDX itu seperti apa tuh cara sampai maksudnya gini. Satu, kalian ini bisa mendapatkan crowd yang segitu banyak kan, fansnya itu kan pasti diikut sertakan, ya kan. Dan cara maintainnya seperti apa tuh? Ya kalau kita ada yang kita tugasin khusus Pak Beto tuh, nah, dia memaintain familia, jadi dia kalau misal kayaknya tiketnya ini belum naik ini ya, gimana caranya? Kerakan familia, suruh dia promo segala macam gitu. Kalau gua naik juga, suruh gerilya dia jualan tiket. Gitu. Jadi tapi kita misal kita ketemuin nanti, misal di kota mana kita 3 hari atau berapa hari, misal Pak Beto sudah di lokasi, dia menghubungi familia, ngobrol bareng, di mana, terus ya itu tadi, kalau kurang maksimal, minta sarana promosi kayak apa, misal cetak flyer, kita cetak, nanti dia yang bagi-bagiin tuh. Oh, jadi peranannya familia di sini ini besar juga ya? Sangat penting lah, karena kita memang kalau nge-share promo di medsos, itu kita minta familia juga nge-share ke banyak ya followernya juga kan, followernya lumayan tuh. Jadi mereka ya kita terbantukan lah gitu. Karena kalau udah followernya dia kan berarti penggemar NDX gitu. Kalau misal Bestival kan ada orang lain yang belum tentu penggemar NDX. Tapi kalau udah familia medsosnya udah pasti tuh penggemar NDX semua. Jadi lebih terarah lah promonya kalau kita melibatkan si familia ini. Itu cara memaintainnya ya pernah juga dengan TV One kita maintain, kita ajak makan, kita minta pendapatnya seperti apa, atau kita ada kekurangan apa di konser Bestival, kita minta masukan gitu, seperti apa gitu ya. Jadi ya terima kritikan kalau kita Bestival. Sehingga mereka bilang kok ada ya promotor segitu baiknya sama kita misal gitu. Jadi ya karena mereka itu punya peranan penting ya. Jadi ya memang itu harus ada yang maintain. Jadi ada community manajernya di sini yang memaintain mereka ya. Pak, kalau ngelihat dari tahun lalu sampai sekarang kan berarti sudah 13 kali jalan ya? Iya benar Bu. 13 kali jalan. Kota yang paling unik apa sih yang didatangin? Maksudnya di mana gitu yang mungkin ya dari sisi UMP-nya mungkin rendah, tapi ternyata penontonnya itu sampai ikhlas gitu mau mengeluarkan sekian persen dari penghasilan untuk nonton. Kebumen kemarin ya kayaknya Kebumen ya. Kalau Kebumen kan dengan pendapatan per kapitanya yang rendah, menghasilkan segitu banyak penonton lumayan. Tapi penonton yang ada di Kebumen kemarin itu banyak juga penonton dari daerah dari luar. Yang beli lewat medsos itu kebanyakan jauh-jauh. Jadi yang di Kebumen itu beli yang udah deket-deket mau acara gitu. Tapi sebenarnya yang paling fenomenal yang kita nggak sangka ya Magelang itu. Magelang. Iya, Magelang itu yang pertama
pertama kali ya di Enggak, yang Magelang? kemarin sebelum Iya, Kebumen. maksudnya sebelum yang tahun ini itu pertama kali Iya, karena festival tahun ada kemarin- di Magelang. Betul. Tahun kemarin kita Oke. kan nggak jadi tuh. Karena waktu tahun kemarin 2 kali kita ada gagal cancel, karena Bu. nggak dapat izin Pending. polisi. Oh. Karena ada Ya. kejadian Agustus itu. Jakarta. Tapi itu juga pembelian tiketnya rendah. Heran saya. Oke, jadi kalau dilihat presale-nya rendah gitu. Rendah waktu tahun kemarin itu Amin Ya nggak itu. 7 baru 2.000 Oh, beli tiket. tahun Tahun kemarin. lalu. Tapi begitu 2 kali cancel Sekarang itu ini- kita buka kemarin. Lumayan lah. Itu Ya. Hamin seminggu udah kita tutup. Karena Lumayan, keterbatasan tempat gitu. Jadi kalau memang tempatnya muat 10-15 ribu kita terusin dan pasti yang beli juga segitu. Karena kita tutup sehingga antusias penontonnya jadi menurun. Mungkin ini gini, Bu, Mau kita beli OTS Udah nggak nggak bisa. semangat ya mungkin udah. imbasnya kemarin, Bu, kita refund soalnya tanggung jawab kita. Iya, Iya. tanggung jawab. Iyalah, Ya, iya. refund, Ada kata kepercayaan lah. pas Ya. festival tahun kedua ada lagi di Magelang, kemarin mungkin masyarakat sana ngeliat, wah ini festival kayaknya Bertanggung benar, jawab iya. nih, ya. Karena nggak ada gimana kan ya. Betul. Dia betul Ada betul refund dan 2.000 refund sekalipun agak lama. Karena prosesnya kan lama tuh refund. 2 bulan. Tapi semuanya kita penuhin lah. semuanya udah selesai, alhamdulillah. Sekalipun dari sisi ya kerugian kita rugi karena ada berapa persen yang harus kita Ya itu keluarkan. resiko Iya, dari iya. bisnis tapi lah kita ya. bertanggung jawab ya. Oke. Itu ya luar biasanya Magelang itu. Pertama ya itu tadi penonton antusiasnya itu luar biasa sampai kita tutup pembelian tiket H-7. Yang kedua itu tadi hujan. Kalau tetap stay. orang stay. Kalau di Purwokerto itu kan sempat hujannya dari siang, dari jam 12 siang. Acaranya sore. Antusias dia datang juga tapi udah ketahuan hujan gitu. Jadi mereka udah siap-siap dari rumah. Nah, kalau yang di Magelang pas NDX main hujannya dan itu nggak bubar. Kan biasanya panik orang. Begitu hujan panik, wah. Terus nggak selesai-selesai juga. Tapi ya stay semua itu. Makanya Nanda NDX itu sampai nggak pulang habis konser dia nemuin family. Ya, apresiasi juga Betul, lah. apresiasi ya. dia. Jadi foto bareng dia lihat, wah semangatnya luar biasa nih. Jadi dia kasih, dia bisa foto, bisa apa. Jadi Ya, nggak. buat mereka juga seneng lah, merasa Betul, dihargai iya. ya. Makanya gini, Bu, penonton tuh banyak nanya ke kita, kalau di festival tuh NDX main 2 jam, Bu. Iya bisa dia kalau Bisa semangat main dia 2 bisa, jam. iya. Sampai 2 jam. Rata-rata kan sebenarnya sejam ya. Betul, Di tempat jadi, lain ya. 1 jam 30 menit harusnya. Di Oke. Jadi Solo, kalau dia enjoy 2 jam. di Solo Oke. 2 jam Bu. 2 jam. Di Dan itu Solo aneh, itu Bu. dia hampir jam 12 kelar. Padahal besok harus main HUT TNI di Jakarta. Iya. Dan di Solo itu kalau dia tahu besok mau manggung kan mestinya dia jam 11 sudah kelar lah. Kalau udah 1 jam kan jam 11. Enggak, ini sampai jam 12 kurang karena ada Pak Gubernur nonton juga. Jadi semangat dia juga gitu. Nah, kalau dilihat begini, kan sekarang ini festival ada di Jabodetabek, Jawa Barat, Iya. Jawa Tengah. Iya. Sebetulnya antusiasmenya yang paling besar ada di mana sih? Cirebon. Ya sama sih Bu. Sama semua sih, ya. Bu, rata sama. Iya, tergantung promo. Kalau NDX tuh semakin masif promonya ya penontonnya akan semakin Jadi besar. intinya gini, Bu. Apapun konser, kalau kita promonya nggak ada, nggak bakalan tahu sebenarnya. Kalau kita prepare dan lain-lain seperti itu ya. Tapi emang karakter penonton beda-beda, men ya. Iya. Cirebon itu 2:30 udah datang. Iya, Tangerang hampir sama lah. nggak numpuk jadi. Isi hampir sama. Tapi ada yang kayak Ambarawa malam ya. Iya, baru Ambarawa malam baru datang habis maghrib. Oh gitu. Iya. Habis maghrib Iya, baru. Ambarawa. iya. Ya, Ambarawa ya tempatnya kayak gitu ya, nggak Iya. besar gitu, Bu ya. Tapi jangan pernah main di situ ya, Ndek, kayaknya. Iya, belum pernah karena kota kecil. Kali itu kecamatan ya, Bu. Jadi, Kalau tadi kayak gini, sorry saya potong. Iya. Kalau tadi kan dibilang bahwa seperti kayak Kebumen, sebetulnya kan tidak hanya kota Kebumen Iya. yang disasar kan. Iya. Jadi juga menjadi bahan pertimbangan Betul. daerah sekitarnya, daerah Jadi penyangga. kita kita analisa gitu kota-kota yang letaknya berdekatan. Jadi di tengahnya kita ambil. Misal kenapa kalau ke Kebumen gitu, kita lihat di situ ada Purworejo, nggak pernah tuh NDX main di Purworejo. Terus Kebumen, dari Kebumen di tengah sini, terus bisa juga yang datang dari Purworejo, dari Gombong, dari Banyumas sebagian gitu masuk ke situ. Jadi ada minimal tiga kota yang bisa
penontonnya bisa datang ke kota tersebut, itu kita rekom. Magelang ini bisa dari Jogja pinggir, bisa dari Purworejo juga, bisa dari Temanggung, bisa dari Wonosobo. Gitu. Jadi kita lihat kalau ada daerah berdekatan di situ kita ambil. Tapi kalau dia mandiri, susah tuh sebenarnya. Resikonya, lebih beresiko. Karena hanya satu daerah gitu. Tapi kalau dia berdekatan, nempel dengan daerah lain dan di situ NDX jarang main, itu bisa masuk gitu. Tapi Familia ini lagi-lagi di mana ada NDX main, di situ dia paranin. Ya, yang saya dengar orang mainnya di Magelang, dari Cikarang muncul, gitu kan. Dari Bandung, aduh luar biasa itu. Itu kan effortnya gede banget Iya. Gitu. Jadi mereka entah sambil jalan-jalan, tapi kalau di kotanya yang banyak wisata itu pasti dari mana-mana datang dia. Karena sambil wisata. Dengan mereka jauh gitu kan, terus datang buat nonton, itu kan butuh effort besar. Betul. Ya. Di Purwokerto tuh dari Bekasi Bu, satu mobil saya lihat, luar biasa kan, ya. Modal juga, iya kan, gitu. Dan karena Festival kebanyakan dapatnya malam minggu gitu, itu jadi mereka kalau malam minggu lebih prepare lah. Sabtunya udah libur, jadi dari Jumat misal mereka udah berangkat Jumat malam, sampai Sabtu minggunya kan juga, minggunya juga kan udah libur ya. Jadi mereka lebih familia lebih seneng tuh kalau malam minggu. Kalau malam Sabtu kan Jumatnya mereka kadang masih kerja. Kalau yang kerja Sabtunya memang libur itu. Tapi ya kalau malam Sabtu rame juga NDX. Saya juga bingung. Weekday rame deh, weekday juga. Yang lebih aneh di Cilengsi Bu. Hanya beda 2 minggu di kota yang sama-sama Bogor. Ya antusiasnya sama-sama luar biasa ya. Tadinya saya pikir waduh, acara saya sepi nih karena jaraknya cuma 2 minggu dari Stadion Pakansari. Itu kan Pakansari Cilengsi cuman 30 menit lah kalau lewat tol ya. Apa memungkinkan dia 2 minggu udah nonton di sana terus 2 minggu lagi dia nonton di Cilengsi? Iya ternyata malah yang datang dari Bandung, saya lihat sewa-sewa hotel itu Bu. Hiburan di hotel. Saya luar biasa ini ya. Dari Bandung ke Cilengsi sewa hotel hanya menonton NDX, hujan lagi. Ini nama fansnya Die Hard. Die Hard, iya. Saya kirain tadinya kan slanker aja itu Die Hard, enggak ternyata dia lebih Die Hardnya lebih ya punya apa? Ini Die Hardnya perempuan soalnya. Kalau slang kan lebih banyak laki-laki. Betul, dan punya uang gitu. Jadi UMKM pun seneng kalau acaranya NDX. Dan orang saya ngelihat datang itu pengunjung yang penonton NDX yang perempuan tuh pada stylish gitu lah, dandan, ya kan, dan modis gitu kan. Mungkin ada sesuatu juga yang mereka tuju, misal mereka medsos itu loh, TikTok, entah apa, itu juga jadi tujuan tuh. Jadi kalau jadi konten juga buat mereka. Jadi kalau kita ngonten ada NDX pasti banyak ininya. Yang nge-like banyak yang ini. Itu saya lihat ada sisi di situ juga. Ada orang yang Malaysia siapa? Iya, datang tuh vlogger Malaysia. Datang dia kemarin berapa 2 kota nggak salah ya. Jadi saya lihat satu sisi penonton NDX itu mau medsos itu TikTok entah apa gitu, itu mereka kenapa stylish ya mau gitu saya lihat. Butuh tampil. Betul ya. Saya lihat makanya kalau setiap habis konser NDX pasti banyak FYP. Entah medsosnya siapa tuh, TikToknya siapa tuh, pasti FYP. Nah ini kan sisa 6 kota nih di tahun ini. Di kota mana aja sisa 6 kotanya? Besok kita Kendal, terus Blora, Tegal, terus Tegal, terus ada Wonosobo kayaknya. Wonosobo. Karena tadinya kan di Rembang, tapi Rembang nggak ada tempat yang representatif itu. Terus Pemalang terakhir. Nggak ada Pekalongan. Pemalang terakhir ya. Kota lagi. Jadi 6 kota lagi ya. 2027 kita ya. Iya. Januari, terakhir tanggal 30 Januari, Bu. Terakhir, ya jadi sebelum Ramadan lah ya. Iya, sebelum puasa. Di festival sebenarnya, Bu, kalau kita ceritain ya, dari produksi dan lain itu, sebenarnya nggak ada yang lucunya, Bu, sebenarnya, Bu. Lucunya kalau kita kayak gini ya, maaf ya, kita punya ada istri, Bu ya. Istri kita tuh pada moto NDX, 10 kota moto semua sama NDX.
Kan mukanya sama aja Bu Endek. Iya. Aku foto sering foto ya dia. Kan mukanya nggak sama aja tuh Fajar gitu-gitu aja. Aku kan foto mulu sama Endek sampai 10 kali Bu. Jadi setiap kota datang foto. Sama Endek juga Bu, kan sama aja mukanya. Familia pun begitu, foto lagi, fotonya udah. Ya sama, tapi fotonya sama Endek aja gitu. Anda ramah Bu orangnya, saya lihat. Tapi memang kalau lihat itu gila juga ya dia mental ya. Iya, itu hebatnya dia Bu. Endek nih hebatnya dimanapun jarak, bagaimanapun dia akan tempuh. Misal hari Jumat main di Sukabumi, hari Minggu main di Kebumen. Jarak Sukabumi Kebumen itu ditempuh pakai perjalanan darat. Mau lewat mana? Lewat tol jauh, nggak lewat tol jauh. Habis dari Kebumen ke Jakarta lagi, main di nggak ada Perjet. capeknya. Iya, nggak ada capek dan jaraknya kan dekat. kalau artis lain nggak mau tuh kadang, dia harus searah. Kalau mencolok itu nggak mau. Tapi iya kalau Endek bilang selagi ya ada jadwal gitu, ya kita jalani aja Mas gitu. Nggak perlu yang semoga aja dia selamat terus lah dia ya. Seperti itu ya. Iya, jadi nggak ngerepotin promotor lah, nggak. Soalnya kan juga repot kan kalau promotor harus mengikuti jadwalnya dia, bukan cuma jadwal tanggal ya, terutama kota ya. Itu soalnya gini, kan terkadang kalau misalnya kota ini ternyata 2 minggu atau seminggu sebelumnya sudah ada kan nggak mungkin. Harus ada lagi karena itu mempengaruhi dari penjualan tiket kan. Gitu. Jadi dia luar biasa lah sekalipun jadi boleh dibilang artis papan atas versi medsos gitu. Sekalipun di TV nasional jarang tampil gitu. Tapi kalau di medsos ya lumayan agak inilah. Tapi mereka itu nggak merasa dirinya artis, nggak merasa dirinya apa. Jadi kalau sama promotor ya dia servis, maksudnya dia nggak mau terlalu merepotkan gitu. Ada beberapa artis yang minta dijemput, ada macam-macam deh. Biasanya enak kok dia. Requestnya nggak macam-macam lah. Nggak macam-macam Bu, ya nggak macam-macam sekalipun. Kembang 7 rupa nggak minta kembang 7 rupa dia minta Bu. Oke, yang menarik banget ya. Nah berarti sekarang kan bulan Juli, nanti akhir Juli ya, Juli rencananya. Akhir Juli tanggal 20. 29 Agustus Kendal. 29 Agustus di Kendal. Yang Juli kan kemarin udah ya. Oke, jadi kita nanti ketemu di tanggal 29 Agustus di Kendal ya. Septembernya di Blora. Di Blora menarik Bu. Baru seminggu yang beli tiket udah hampir 3.000. Itu rekor. Sekalipun kesini agak-agak ini masih menunggu. Tapi itu rekor kita. Ada di satu tempat baru dibuka tiket seminggu yang beli tiket udah sekitar segitu. Iya, lumayan. Ya berarti udah siap lah ya. Insya Allah ya. Ya penontonnya udah siap nih Blora nih. Blora, iya betul. Pasti nanti dan itu disupport sama perangkat pemerintah kabupaten lah. Nah, jadi mereka ikut promosiin juga kemarin ya. Jadi mereka memang yang minta jangan sampai gagal nih Pak. Pemda juga ikut berperan di situ ya. Kita rapatnya sama Bupati tuh. Iya, jadi jangan sampai gagal nih ya Pak. Kita udah tunggu-tunggu. Siap. Hebat sekali nih. Ya. Jadi mungkin juga jadi sesuatu juga ya. Event ini juga sesuatu buat Pemda. Betul ya, untuk mempromosikan daerahnya biar lebih dikenal masyarakat UMKM juga kan betul. Menghidupkan roda ekonomi daerah itu lah ya. Betul. Oke, terima kasih banyak buat waktunya yang udah ngobrol kita nih tentang NDX. Sukses dan harapannya doa kita lancar terus untuk 6 kota berikutnya. Habis itu 2027 gas lagi. Oh iya dong, pasti Bu. Oke, siap. Yang penting dapat support dari TV One. Oke, teman-teman BBOH dan para Besti dari Bestival, terima kasih atas waktunya ya, dan juga kita akan ketemu kembali nanti di tanggal 29 Agustus di Kota Kendal ya. Jangan lupa beli tiketnya dari sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.